Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, menyambungkan dari diskusi sebelumnya, masih dalam acara Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong dalam diskusi kita pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia menuju pemahaman terhadap aksara Jawa. Nah, kebetulan saya bersama adik Nohan tadi menyambungkan dari yang dilaksanakan Ki Sableng. Kita masih membahas aksara huruf Jawa yang ke-19 yaitu To. Kita akan menulis kembali karena mungkin ada kita tidak melihat tulisannya. Lebih kelihatan daripada tadi. To ini huruf keberapa dari aksara Jawa? To ini adalah aksara Jawa yang ke-19. Nah, artinya tukul soko niat. Jadi kita harus berangkat dari sebuah pemikiran bahwa dasar untuk mencari jalan kebaikan adalah menggunakan niat yang baik. Nah, bagaimana kita hari ini saya bersama dengan Nohan, kebetulan umur masih muda. Masih umur berapaan? Masih umur 19 tahun. 19 tahun. Nah, 19. 19. Wah, tahun ini 19. luar biasa. Ini adalah aksara ke-19, COVID-19, Nohan yang membahas umur 19. Ya, kita coba kita menuliskan huruf angka ke-19. Demikian hurufnya. Ini adalah angka 19, COVID-19, Nohan umur 19, aksaranya ke-19. Menarik. Dan diskusi kita, Cahaya Batin, bahwa di dalam pembahasan kita mengenalkan aksara Jawa tidak hanya mengenalkan huruf, tapi kita juga mengenalkan makna filsafat yang di mana arti dari To sendiri adalah tukul soko niat, sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan yang baik. Nah, kalimat ini menjadi inspirasi buat kita, terutama kaum muda nantinya, bahwa apa yang harus dilakukan oleh kaum muda, apakah di umur 19 punya cita-cita, apakah di umur 19 sudah punya instrumen-instrumen strategis yang harus dilakukan. Nah, kita akan coba mengulik sedikit tentang perjalanan Nohan yang saat ini juga sama dengan saya, masuk di dalam sebuah perjalanan batin, belajar yang sama, satu tempat belajar ngajinya dengan Nohan. Nah, Nohan masuk pada waktu belajar mengaji di Sememi itu umur berapa? Umur 17. 17, oke. 18 lah. Nohan tahu hurufnya aksara Jawa 17? Nah, itu kurang hafal. Baik, kita akan 17 itu adalah aksara yang dibuat hampir menyerupai. Nah, ini adalah aksara 1 dan 7. Ini Nohan masuk ke belum mulai belajar. Sekarang dia berumur 19 dari aksara 19. Apa yang menjadi mimpi atau apa yang menjadi spirit kok mau belajar tentang ilmu spiritual pada waktu itu? Sedangkan masih muda loh, ya, Mas Nohan ya. Coba ceritakan ya, apa yang ini ilmunya ini enggak sembarang tempat bisa ada. Latar belakang dulu, latar belakang. Ya, kenapa umur gitu kan harusnya cangkruk ya, gimana? Ya tertarik, Ya, ada kayak tertarikan batin tersendiri gitu. Kok ini ilmu ini beda gitu. Ya. Dan kayak ya sedikit masuk akhirnya ya pertama ya cuma tertarik aja, tapi ya jalan ya akhirnya kok masuk, kok sesuai dengan kenyataan yang itu, yang perlunya dari sebuah pengajian itu ya kenyataan itu, Pak Dobe. Ya. Apa yang dipelajari di pengajian itu dan apa yang dipraktekkan di kehidupan. Nah, ternyata di sini nih saya menemukan hal yang sama. Ada materi-materi yang ya nggak semua orang bisa tahu dan nggak semua orang bisa menemukan materi ini. Ya. Nohan kalau boleh tahu pada waktu itu
memang sudah setelah tahu kan materinya kan beda. Beda. Tapi kalau di tingkatan umur, Nohan harusnya kan masih milenial. Nah, apa yang menjadi dasar kelompok milenial kok mau belajar tentang ilmu filsafat pada waktu itu, sedangkan Anda pada waktu itu masih umur 17. Rahayu, Kanjeng Prabu, Anwar, gitu. Terus? Ya itu Pak Duki. Ya ada sedikit perjalanan ya, yang mungkin bisa dikatakan perjalanan spiritual ya. Mungkin yang membuat saya tuh ya tertarik itu ke ilmu ini. Dia membuat semakin tertarik lah, apa sih ilmu ini kok kelihatannya kok kayak nyata tapi kayak gimana itu Pak? Maksudnya kayak nggak bisa digambarkan lah. Dan ternyata kalau dipelajari itu memang ya itu hidup. Memang semuanya itu ya ada di materi ini, masuk semua. Berapa umur 17, sekarang sudah 19, berarti 2 tahun Anda belajar di sana. Apa tahun pertama merasakan apa, atau 2,5 tahun merasakan apa, perjalanan seperti apa, sehingga kita bisa membahas lebih dalam lagi tentang perjalanan. Ya namanya belajar hakikat atau yang lebih dikenal ya filsafat Pak Duki. Ya memang yang pertama ya nggak langsung bisa masuk dan akan menemukan sedikit kebingungan kalau menurut saya. Tapi ya namanya baru belajar Pak Duki. Pastikan memang harus melewati masa-masa itu. Terus ini masalahnya belajarnya sampai terus ya. Nggak ada finishnya. Nggak ada finishnya. Jadi ya wis biasa. Jadi ya belajar ilmu ini ya perlu dengan kesabaran sih Pak Duki. Ya kembali dari aksara ini, dari niat. Dari niat. Nohan menggarisbawahi bahwa niat itu adalah dasar dari bagaimana Nohan belajar tentang memahami ilmu filsafat di umur 17. Luar biasa, harusnya di umur 17 belajar setir mobil, lalu cangkruk kongko-kongko, kok malah dia mau belajar sendiri tentang ilmu filsafat, tentang ilmu kehidupan sebenarnya. Pemirsa Cahaya Batin, memang tidak mudah seperti yang pembahasan kami dengan Kanjeng Prabu Anwar kemarin tentang masalah umur. Ternyata betul yang disampaikan Pak Anwar pada waktu itu, umur 25 kemungkinan. Ternyata Nohan umur 17 mulai gelisah tentang bagaimana dia menemukan jati dirinya. Luar biasa. Ini sangat relevan apa yang disampaikan sebelumnya. Nanti kita akan terus mengikuti perjalanan Cahaya Batin. Mas Nohan, 1 tahun setelah itu Anda menemukan apa? Anda mengalami seperti apa? Anda dalam proses perjalanan batin, guru batin dalam membimbing Mas Nohan. Ya banyak pelajaran sih Pak Duki. Contohnya. Ya contohnya aja dari aksara ini ya yang dibahas ya. Dari niat aja kita kan materi niat sudah dijabarkan oleh guru ya panjang lebar, dan memang niat itu ya yang paling utama sih Pak. Kalau kita niat baik ya seburuk apa balasannya ya nanti akhirnya akan baik. Jadi ya banyak sih pelajaran-pelajaran selama setahun. Jangankan setahun Pak, 1 bulan aja kerasa ya. Bahwa kalau ilmu ini nggak sembarang, dan ya emang ilmu kehidupan, nggak sembarang tempat bisa menjelaskan, menjabarkan. Ya banyak sekali sih. Jangankan 1 tahun, setengah bulan, 1 bulan saya udah kerasa. Umur 17 berarti 2000 berapa Nohan waktu itu masuk? 17, sekarang 21. Enggak, waktu masuk itu 2000 berapa? 2019. 2019. Baik pemirsa, kita tuliskan aja 2019. Iya, 2019. 19 ya? 19. Di tahun ini Nohan sudah 2019, pintu gerbang Nohan mau belajar tentang makna filsafat hidup. Walaupun pada waktu itu diajak atau ikut dengan orang tuanya, tapi ternyata lebih terasa ingin belajar lebih dalam tentang kehidupan. Nah, kalau sampai sekarang Mas Nohan, setelah belajar itu, apakah ada lagi
kegelisahan tentang capaian untuk hidup, memahami hidup, atau ada cita-cita yang lain yang sebenarnya muncul setelah belajar dari sana? Ya kalau cita-cita sih ya lebih tenang aja itu Pak. Nah namanya hidup kan pasti ada masalah. Ya. Nah mengatasi masalahnya ini loh Pak Dewi, harus pandai-pandai bisa ya apa, bisa tenang, bisa nggak gerusa-gerusu, bisa nggak ya sekedar emosi aja, emosi bisa dikontrol itu udah termasuk bagus Pak Dewi. Dan itu yang coba saya pelajari mulai sekarang ya, gimana sih ngontrol emosi itu loh. Kan guru juga sudah menjabarkan bahwa hati itu yang paling susah dikontrol. Iya. Jadi kita itu aja sih. Sepele aslinya, tapi ya susah diamalkan. Iya. Setelah mulai memahami hati, sudah mulai menerapkan, apakah semakin enak atau semakin banyak cobaan? Semakin banyak cobaan. Coba contohnya seperti apa? Ya namanya anak muda, ya selalu pastilah ada. Seenggaknya ya emosi itu tadi Pak Dobi. Kan umur 17, 20, 25 itu kan emosi itu kan lagi labil-labilnya. Nggak bisa kekontrol lah itu. Pasti kalau ada masalah sedikit pun wis digawe pikiran, wis digawe hati. Ya itu loh yang buat saya tuh kok masih gak iso sih. Kok masih gak bisa. Sedangkan ya banyak sih pelajaran yang dikasih guru ke saya. Iki loh bahwa mungkin gak usah digawe pikiran, gak usah digawe hati, dan saya masih belum bisa. Iya. Masih belum bisa. Di umur 17 sudah mau belajar pengendalian hati. Luar biasa ya. Pemirsa Cahaya Batin, menjadi sangat menarik jika anak-anak muda di umur 17 sudah mau belajar memahami makna hidup dalam filsafat yang tinggi. Maka seyogyanya anak tidak hanya diajarkan tentang ilmu sains, tidak hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan umum secara global, tapi diajarkan tentang makna hidup secara filsafat yang dalam. Demikian menarik kehidupan mereka sehingga anak-anak muda sudah mampu tanpa harus dipengaruhi oleh doktrin kita. Anak-anak muda akan mampu mengendalikan diri, memberikan pemahaman terhadap dirinya, mampu untuk melakukan sebuah upaya untuk akselerasi dalam kehidupannya tanpa harus menciptakan perkelahian massal, tawuran massal, kejahatan massal. Inilah sebenarnya dasar dari lahirnya aksara-aksara yang ada di tanah Nusantara, terutama yang kita bahas pada saat ini Cahaya Batin, bahwa kita membahas tukul soko niat, berarti kita harus berangkat pada sesuatu niat yang baik dalam menjalankan dharma hidup kita menuju ke alam kemakmuran. Pemirsa Cahaya Batin, malam ini ada sebuah garis besar yang cukup luar biasa, dan ini bukan ketepatan tanpa saya harus mendesain pertemuan kita. Mas Nohan umur 19, aksaranya yang dibahas aksara ke-19, dan yang sedang kita hadapi adalah COVID-19. Semoga 9 yang welas AC atau 1 yang welas AC menuju kebaikan 9 yang ada di dalam itu juga bisa menjadi sebuah nilai-nilai kunci di dalam kehidupan kita. Semoga Cahaya Batin bisa memberikan manfaat dalam diskusi kita, dan kita akan kembali lagi dalam pembahasan aksara Jawa sebagai pintu gerbang kesadaran bangsa menuju kejayaan Nusantara. Terima kasih Mas Nohan. Rahayu, rahayu, rahayu.